Shalom, dalam video kali ini kita akan belajar bahasa Yunani dasar. Secara khusus, kita akan mempelajari kata kerja present indikatif. Untuk itu, kita akan belajar mengenai arti dari tense present, kemudian bentuk-bentuk dari present indikatif aktif, lalu contoh penggunaan present indikatif aktif dalam teks Alkitab, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai present indikatif pasif beserta contoh-contoh kalimatnya. Arti dari tense present sendiri dalam bahasa Yunani lebih menunjuk kepada sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi lebih mendekati present continuous daripada simple present, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu sekarang. Selain dari arti dasar tense present dalam slide sebelumnya, ternyata beberapa kalimat dalam bahasa Yunani yang tertera dalam tense present itu dapat diartikan dalam bentuk lampau atau past tense. Present yang seperti ini disebut present sejarah atau historical present, yaitu pembaca dibawa ke masa lampau, menyaksikan peristiwa yang seolah-olah terjadi. Setelah kita mengetahui arti dasar dari tense present, maka sekarang mari kita belajar mengenai bentuk-bentuk dari kata kerja present indikatif aktif. Inilah bentuk-bentuk dari kata kerja present indikatif aktif. Dalam kata kerja ini, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal maupun jamak. Kemudian, kalau kita perhatikan, dalam kata kerja ini, ada kata dasar yang tidak berubah dan ada akhiran yang berubah sesuai dengan subjek dari kalimat itu. Kata dasar dari kalimat ini adalah lu. Inilah kata dasarnya yang artinya melepaskan. Subjeknya bisa kita lihat dari akhiran-akhirannya. Orang pertama tunggal, subjeknya adalah saya. Dan akhiran dalam bahasa Yunani adalah omega, O. Lalu orang kedua tunggal itu eis, orang ketiga tunggal itu e, orang pertama jamak itu omen, orang kedua jamak itu et, dan orang ketiga jamak itu usin. Mari kita perhatikan beberapa hal penting dari bentuk-bentuk kata kerja Yunani pada slide sebelumnya. Yang pertama, huruf nu yang berada dalam tanda kurung pada bentuk orang ketiga jamak itu ada kalanya dipakai, tetapi juga ada kalanya tidak. Yang kedua, setiap perkataan bahasa Yunani dalam daftar di slide sebelumnya itu terdiri dari dua bagian, yaitu kata dasar, yaitu kata dasar lu yang tidak berubah dan menyatakan arti dasar dari perkataan itu. Arti dasar dari lu adalah melepaskan. Kemudian, bagian selanjutnya adalah akhiran. O, eis, ei, dan sebagainya. Nah, akhiran-akhiran itu berubah sesuai dengan subjeknya. Yang ketiga, dalam bahasa Yunani akan terlihat jelas dari akhiran kata kerja tersebut apakah subjeknya adalah orang pertama, kedua, atau ketiga, baik tunggal maupun jamak. Sebab itu, tidak lagi ditambahi dengan kata ganti orang untuk subjeknya, kecuali apabila perlu penegasan-penegasan. Jadi, seakan-akan kata ganti orang sebagai subjeknya itu sudah ada dalam kata kerja yang dipakai. Yang keempat, dalam bahasa Yunani, hampir semua kata kerja mempunyai akhiran-akhiran yang sama dalam bentuk-bentuk present indikatif aktif. Jadi kita hanya perlu menghilangkan bentuk omega terakhir dari bentuk orang pertama tunggal untuk mengetahui kata dasarnya. Lalu kita bisa menambahkan akhiran-akhiran yang lain
dalam kata dasar itu. Yang kelima, dalam bahasa Yunani, bentuk orang kedua tunggal selalu dipakai ketika berkata-kata kepada satu orang, dan bentuk orang kedua jamak hanya dipakai ketika berkata-kata kepada lebih dari satu orang. Selain hal-hal penting dalam slide-slide sebelumnya, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu ketika kata kerja dalam bahasa Yunani memiliki kata dasar yang berakhiran dengan huruf epsilon. Apabila akhiran-akhiran ditambahkan pada kata dasar yang demikian, maka akan terjadi beberapa perubahan seperti berikut ini. Ketika epsilon bertemu dengan epsilon, maka keduanya ini akan berubah menjadi vokal rangkap E. Kemudian, ketika epsilon bertemu dengan omikron, maka keduanya ini akan berubah menjadi vokal rangkap U. Dan ketika epsilon bertemu dengan vokal panjang atau vokal rangkap, maka epsilon dalam huruf terakhir dari kata dasar itu akan dihilangkan. Inilah contoh dari kata dasar yang memiliki huruf terakhir adalah epsilon. Ketika epsilon-epsilon ini ketemu dengan akhiran-akhiran, maka terjadilah beberapa perubahan. Misalnya, kata dasar file bertemu dengan akhiran O, maka menjadi filo. Mengapa? Oleh karena epsilon bertemu dengan vokal panjang, maka epsilon dihilangkan. Kemudian, orang kedua tunggal, kata dasar file bertemu dengan akhiran eis menjadi fileis. Mengapa demikian? Oleh karena ketika epsilon ini bertemu dengan vokal rangkap, maka epsilon ini dihilangkan, sehingga kata ini menjadi fileis. Demikian juga dengan orang ketiga tunggal. Kemudian, untuk orang pertama jamak, epsilon bertemu dengan akhiran omen, dan di sini epsilon bertemu dengan vokal omikron. Maka kedua vokal ini berubah menjadi vokal rangkap U, sehingga kata ini menjadi filumen. Kemudian untuk orang kedua jamak, epsilon bertemu dengan epsilon. Ketika epsilon bertemu dengan epsilon, maka keduanya berubah menjadi vokal rangkap E, sehingga katanya berubah menjadi fileite. Dan yang terakhir, ketika epsilon ketemu dengan vokal rangkap, maka epsilon akan dihilangkan, sehingga katanya menjadi filusin. Sekarang mari kita lihat penggunaan present indikatif aktif dalam teks Alkitab. Pertama dalam Yohanes 4 ayat 18 dari kata ekheis. Diterjemahkan, engkau miliki sekarang. Jadi penekanannya adalah apa yang dipunyai atau dimiliki dalam waktu sekarang. Yang kedua dalam Yohanes 3 ayat 8 dari kata telei, bertiup. Jadi penekanan di sini adalah angin selalu atau terus-menerus bertiup. Dan yang terakhir dari Yohanes 4 ayat 23 dari kata zetei, dan diterjemahkan mencari, dengan penekanan bahwa ini terus-menerus mencari. Itulah contoh-contoh penggunaan present indicative aktif dalam teks Alkitab. Setelah belajar tentang present indikatif aktif, sekarang mari kita belajar tentang present indikatif pasif. Inilah bentuk-bentuk dari present indikatif pasif. Pada prinsipnya, sama dengan present indikatif aktif, yaitu ada kata dasar yang tidak berubah, dan juga ada akhiran yang berubah sesuai dengan subjeknya. Untuk orang pertama tunggal, akhirannya adalah omai. Untuk orang kedua tunggal itu e, lalu orang ketiga tunggal itu etai, kemudian orang pertama jamak ometa, kemudian orang kedua jamak st, dan orang ketiga jamak adalah ontai. Sekarang mari kita perhatikan penggunaan present indikatif pasif dalam kalimat-kalimat Yunani. Sebuah kata kerja yang pasif sering diikuti oleh seorang pelaku. Mari kita lihat
beberapa kalimat di dalam slide ini. Yang pertama adalah kalimat yang berwarna hitam ini. Ho angelos luei ton apostolon. Artinya, malaikat itu sedang melepaskan rasul itu. Kalimat kedua adalah kalimat yang berwarna merah ini. Ho apostolos luetai upo tu angelu. Rasul itu sedang dilepaskan oleh malaikat itu. Sebenarnya, kedua kalimat ini mengatakan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Perhatikan bahwa apabila sebuah kalimat di mana kata kerjanya aktif, kemudian diubah sehingga menjadi kalimat di mana kata kerjanya pasif, seperti yang kita lihat dalam slide ini, maka objek dari kalimat aktif, yaitu rasul, itu akan menjadi subjek dari kalimat pasif. Dan subjek dari kalimat aktif, yaitu malaikat, itu didahului oleh kata depan oleh dalam kalimat pasif. Sekarang mari kita perhatikan kalimat yang berwarna biru ini. Ho kosmos te reitai te sophia tuteu. Artinya, dunia sedang dipelihara oleh hikmat Allah. Ternyata bentuk kalimat yang berwarna biru ini dalam bahasa Indonesia itu sama dengan bentuk kalimat pasif dalam kalimat yang berwarna merah ini. Tetapi dalam bahasa Yunani ada hal-hal yang berbeda. Dalam kalimat pasif pertama yang berwarna merah ini, dipakai kata depan upo plus genitif untuk pelaku. Sedangkan dalam kalimat kedua yang berwarna biru ini hanya dipakai kasus datif saja tanpa kata depan. Sebabnya ialah karena dalam kalimat yang pertama, yaitu yang berwarna merah ini, pelakunya adalah seseorang yang hidup, yaitu malaikat. Tetapi dalam kalimat kedua yang berwarna biru ini, pelakunya bukanlah seseorang, melainkan sesuatu atau suatu benda mati, yaitu hikmat. Pelaku semacam itu disebut alat atau instrumen. Kemudian bisa saja terjadi bahwa dengan satu kata kerja pasif itu dipakai baik pelaku atau agen maupun alat atau instrumen. Misalnya dalam kalimat dalam slide ini, Ho apostolos luetai upo tu angelu logo. Rasul itu sedang dilepaskan oleh malaikat itu oleh atau dengan sebuah kata. Jadi dalam kalimat ini ada pelaku atau agen dan juga instrumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya.